Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi dengan Mr. Dede dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini hari Kamis di tanggal 5 November tahun 2020. Kalian akan mempelajari bahasa Indonesia kelas 3 yang akan mempelajari tema 5, subtema 1 dan 2. Tema 5 adalah cuaca. Subtema 1 dan 2 adalah cuaca dan perubahannya, yaitu menggali tentang pokok-pokok informasi dan kata baru. Selamat mengikuti. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Baik teman-teman, kita mulai dengan cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat. Cuaca di pagi hari berbeda dengan cuaca di siang hari, sore hari, atau malam hari. Keadaan cuaca di suatu tempat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, yang kedua matahari, yang ketiga awan, yang keempat angin, dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah hujan. Teman-teman, kita akan mempelajari macam-macam cuaca. Cuaca dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah cerah, yang kedua berawan, yang ketiga mendung, yang keempat adalah hujan. Berikut ini nanti akan disampaikan tentang macam-macam cuaca dengan penjelasannya. Selamat mengikuti. Yang pertama, cuaca cerah. Biasanya ciri-cirinya adalah yang pertama langit terang, yang kedua tidak berawan, yang ketiga sinar matahari bersinar terang, dan yang keempat udara biasanya terasa hangat. Suasana cuaca cerah dan biasanya digunakan oleh teman-teman semuanya untuk melakukan beberapa aktivitas, yaitu bisa menjemur pakaian, bermain, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah cuaca berawan. Dengan ciri-ciri, pertama adalah banyak awan, yang kedua sinar matahari terhalang awan, dan yang ketiga atau yang terakhir cuaca tidak terlampau panas. Beberapa aktivitas di dalam suasana cuaca berawan, anak biasanya masih bermain, masih bisa beraktivitas yang lainnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah cuaca mendung dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama banyak awan abu-abu, yang kedua suhu udara sedikit panas, dan yang ketiga atau yang terakhir biasanya diikuti turunnya hujan. Beberapa aktivitas di dalam suasana cuaca mendung biasanya bagi ibu-ibu yang berjemur pakaian bersiap-siap untuk
memasukkan pakaiannya karena biasanya sebentar lagi turun hujan. Yang keempat adalah cuaca hujan. Dengan ciri-ciri yang pertama, turun titik-titik air. Yang kedua, udara lebih sejuk. Yang ketiga, hujan deras biasanya disertai dengan petir. Ketika suasana cuaca hujan turun, biasanya anak-anak bermain dengan hujan. Mereka sangat riang gembira. Ayo, siapa teman-teman di sini yang pernah main hujan-hujanan? Segar sekali, bukan? Ternyata cuaca mempengaruhi kegiatan kita. Saat cuaca cerah dan sejuk, kita dapat beraktivitas di luar ruangan. Ketika cuaca hujan lebat, sebaiknya kita berada di dalam ruangan. Setelah kalian belajar tadi, teman-teman akan memperoleh tentang pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi adalah merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau cerita. Untuk mengetahuinya, maka bacalah teks dan tahu amati cerita dengan seksama. Berikut pokok-pokok informasi dan kata baru yang ada berdasarkan teks atau cerita sebelumnya mengenai cuaca, yaitu kata barunya adalah cuaca cerah, yaitu pokok informasinya adalah langit terang, tidak berawan, sinar matahari bersinar terang, dan udara terasa hangat. Yang kedua adalah kata barunya cuaca berawan, dengan pokok informasinya adalah yang ketiga, yaitu kata barunya adalah cuaca mendung dan pokok informasinya adalah selanjutnya kata barunya adalah cuaca hujan dan pokok informasinya adalah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 57, Allah telah berfirman dengan artinya adalah, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Alhamdulillah, kita berada di penghujung pembelajaran, dan hari ini tidak ada penugasan untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Dan marilah sama-sama kita mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.